Oke, baik. Terima kasih. Oke. Hmm. Share screen-nya udah kelihatan belum ya? Enggak, sampun kelihatan, Mbak. Oke. Kamu baru pulang ya tadi? Iya, Mbak. Tadi baru pulang langsung Zoom lagi. Kau baru pulang malam gak jaga kan? Punten, tapi ada Wisdom Dokter Abraham sampai habis maghrib tadi, Mbak. Soalnya dokternya mau cuti kan? Dokter siapa, Oh, Mbak? dokter Abraham mau cuti. Tanggal berapa, Mbak? Seneng. Tanggal berapa ya? Aku lupa deh. Dari aku kemarin tuh ngechat buat video, cuman beliaunya udah cuti sejak berapa ya? Dari sebelum tanggal 3 tuh udah cuti. Sampai tanggal 12. Enak kan? Lumayan. Iya. Soalnya Wisdom sama beliau, Mbak, minggu Tapi ini. tapi kalau Wisdom off, offline apa online? Offline sih, Mbak. Offline tuh harusnya lebih enak gak sih daripada yang online? Biasa dokternya lebih galak kalau online. Hmm. Oke, Mbak. Oke, pokok dah tuh ya, dia cuti sampai tanggal 12 Januari. Itu yang katanya sama ikut Dokter Budi ke luar negeri tuh ya, Mbak. Kalau kemarin sih bilangnya dia ke Labuan Bajo ya. Aku nggak tahu itu bareng sama Dokter Budi apa enggak. Tapi bilangnya ke Labuan Bajo sih. Oke, oke. Oke, ini udah kelihatan ya. Oke, sampun, Mbak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Nah, kalau gagal jantung itu berarti kita bedain jangan bingung antara dia PJK atau yang gagal jantung. Kalau PJK itu dia penyakit jantung koroner. Jadi kita ingatnya oh pasti dia nyeri dada di situ. Mau itu nyeri dadanya yang angina stabil atau yang enggak stabil sama sampai dia yang STEMI, end STEMI. Nah, kalau yang gagal jantung ini berarti apa dia keluhannya? Yang pertama, pasti ada sesak nafas yang berkaitan dengan aktivitas. Nah, sesak nafas kan bisa macam-macam nih. Ada yang karena paru, bisa juga dia yang karena jantung. Bedanya gimana? Kalau paru pasti dia ada penyakit-penyakit terdahulunya. Misalnya dia ada asma kah, dia ada PPOK kah, dan biasanya kalau yang paru dia pasti membaik dengan istirahat. Nah, kalau sesak nafasnya yang gagal jantung, ini dia kalau kegiatan dia ada aktivitas dia sesak, kalau istirahat biasanya dia juga tetap sesak. Nah, makanya kalau gagal jantung ini berarti apa? Kita sebutinnya adalah kerusakan di organ jantungnya. Nah, berarti kerusakannya dia bisa mencakup apa aja? Bisa atriumnya, bisa ventrikelnya, oh bisa katupnya, jangan-jangan yang mengganggu suplai darah ke jantungnya. Nah, berarti kita bedain lagi nih si gagal jantung. Ada yang akut, ada yang kronik. Nah, kalau yang namanya si akut ini nih, akut di mana-mana tuh sama. Berarti dia adalah sesuatu yang baru muncul, baru ada gejalanya. Nah, ini dikatakan akut. Kalau kita lihat onsetnya, dia biasanya yang kurang dari 2 minggu. Nah, jadi misalnya, oh dia baru sesek 3 hari ini, maka kamu kategorikan itu yang akut. Kalau misalnya, oh dia sesaknya ternyata udah lebih dari 1 bulan ini, oke, berarti dia masuk yang kronik, lebih dari 2 minggu. Nah, tapi si akut sama kronik ini kita bagi lagi klasifikasinya. Jadi kalau misalnya, oh dia datang baru sesek 3 hari ini, ada riwayat hipertensi, oh jangan-jangan dia gagal jantung akut ya. Coba dilihat, dia sesaknya gimana. Nah, sesak yang karena akut ini atau kita kerenannya kalau di RSI ngomongnya alo, kalau dokter AB kan sukanya ngomongnya alo, akut lung odem. Nah, kalau misalnya dia ini yang akut, artinya apa? Sesak nafasnya makin berat.
Oke, makin berat. Jadi kadang pasien itu ada yang, oh saya udah sesek sih dok selama sebulan ini, tapi selama seminggu ini rasanya memberat. Bentar ya. Oke, kita lanjut ya, sorry. Nah, kalau misalnya si Alo, itu misalnya nih pasiennya datang kan ya, dia ada sesak 1 bulan, tapi memberat selama 1 minggu ini. Berarti kita kategorikan dia yang akut atau yang kronik? Apa Jihan? Takut, Mbak. Akut, oke betul. Jadi kalau misalnya dia udah bilang, oh sesaknya sih 1 bulan, tapi ada lanjutannya, dia makin berat kapan? Misalnya makin beratnya itu dalam onset kurang dari 2 minggu, maka dia tetap masuk si alo. Nah, tetap alo. Nah, pemeriksaannya apa? Oke, udah dari anamnesis cocok nih, kayaknya dia yang akut. Terus pemeriksaan fisiknya biasanya kedengeran apa? Kalau kita koas ya, maksudnya masih awal-awal, kita pasti bingung. Oh, nih jantungnya kira-kira S1, S2-nya tunggal aja lah. Terus nggak ada murmur, nggak ada yang suara-suara tambahan. Terus apa yang biasanya kedengeran? Yang paling gampang itu adalah ronkinya. Jadi pas suara nafas, nanti dia ada grusuk-grusuknya. Ada ronki basah basal. Kayak pasien kalau pneumonia. Nah, kalau di anak kan banyak tuh, ada BP, ada yang pneumonia biasa. Dia biasanya ronki. Menandakan apa? Berarti ada cairan di parunya. Nah, namanya juga kan akut lung odem. Berarti apa? Di paru-parunya, di jantungnya itu, gara-gara dia ini gagal, maka cairannya tuh masuk ke sela-sela di paru-parunya. Makanya suaranya jadinya ronki basah basal karena di bawah. Nah, terus kalau gambarannya itu adalah batwing atau curly bee line. Nah, jadi gambarannya bisa dua, bisa batwing atau bisa juga curly bee lines. Nah, dalam kehidupan sehari-hari itu agak susah untuk melihat yang curly bee line. Nah, coba kita lihat ya. Kalau dia yang batwing tuh kelihatan jelas kayak pokok dia banyak infiltratnya. Kalau misalnya kita di TB ya, kalau TB kan dia infiltratnya cuma di atas-atas ini nih, di bagian apex. Dia gerumbulan aja di atas ini. Nah, kalau misalnya dia yang pneumonia, dia lebih senang di bagian tengah, di medial sampai bawah sini. Nah, tapi kita bedain sama yang dia ini batwing. Kalau batwing apa? Batwing. Berarti kayak sayap. Makanya dia segede ini nih infiltratnya set semuanya. Nah, anggap aja nih kayak sayap kelelawar. Nah, ini namanya batwing. Jadi kalau batwing sekali lihat set, oh dia penuh nih gambar-gambar fototoraksnya semuanya penuh, ada infiltratnya tebel. Nah, maka ini namanya si batwing appearance atau butterfly appearance. Nah, kalau kita lihat yang curly bee line, nah curly bee line ini apa sih? Jadi kalau dia ini ada cairan, cairan itu kan selalu menempati yang pojok-pojok, yang bawah-bawah. Jadi ibaratnya kalau dia normal nih, ini kan ada pembuluh darahnya di dalam paru-paru sini. Terus dia ini ada ruangannya. Kalau dia kosong, nggak ada cairannya, dia nggak akan kelihatan gitu. Maksudnya nggak akan ada gambarannya sampai sini. Nah, biasanya kalau fototoraks tuh sininya udah bersih. Di bagian sini, dia nggak akan ada kelihatan apa-apa lagi. Jadi misalnya dia ada cairan, dia ada pembuluh darah yang membesar, dia harusnya nggak kelihatan lagi di sini. Nah, tapi kalau dia ada curly bee line, itu di jaringan-jaringannya sini, dia kan terisi air semua nih.
maka dia airnya itu bisa kelihatan sampai pinggirannya di perifer, di bagian perifer. Nah, makanya kayak ditunjuk di sini. Ini ada kayak garis horizontal. Nah, dia ini yang namanya curly bee lines. Ada di gambar yang punya kamu tadi itu lebih jelas. Kalau yang ini cuman ada di sini, ada yang ini doang nih yang sampai di sini. Nah, garis ini dia itu sebenarnya bagian dari paru-paru, tapi karena dia berisi cairan jadi bisa kelihatan sampai perifer. Nah, makanya ini namanya curly bee line, garis gitu. Nah, apakah semua orang alo itu selalu ada si curly bee lines atau bat wings? Biasanya ada, tapi nggak selalu. Tergantung keparahannya. Kalau dia lagi parah-parahnya, pasti kelihatan foto X-ray-nya. Tapi kalau dia udah mendingan, udah habis dikasih obat, kau pasti nanti monitoringnya dia akan lihat ronkinya masih kedengeran jelas atau enggak, di sebelah mana gitu. Karena kalau cairan kan pasti di bawah. Nah, kalau kita periksa pasien di RSI, pasti kelihatannya kalau dia berbaring itu di bagian posteriornya aja yang kedengeran jelas banget ronkinya. Tapi kalau atas-atas dia nggak akan kedengeran lagi. Nah, itu kalau pemeriksaannya. Nah, si akut ini kita bagi lagi jadi dua. Ada yang dia ini ADHF, akut decompensated heart failure. Berarti apa? Dia ini gagal akut yang dekompensasi. Gagal akut, sorry. Gagal jantung akut, dekompensasi. Nah, contohnya tuh terjadi pada pasien yang kayak aku contohin tadi. Pas dia udah sesak 1 bulan, terus datang ke kamu itu gara-gara sesaknya memberat 1 minggu ini. Maka dia masuk yang ADHF. Akut Decompensated Heart Failure. Kenapa kok masuk yang dekompensasi? Namanya juga D. Berarti dia udah nggak bisa mengkompensasi lagi. Nah, kalau terjadi kerusakan nih di jantungnya, maka tubuh kamu akan ngasih tahu, oh ada yang rusak nih, gimana caranya dia bisa normal lagi. Maka dia mengkompensasi tuh beberapa hari sampai beberapa bulan tergantung kekuatan tubuhnya. Nah, kalau misalnya di suatu saat dia udah nggak bisa kompensasi lagi, maka dia jatuh ke sini. ADHF karena udah nggak bisa dikompensasi. Makanya di sini dituliskan kalau ADHF pasti ada riwayat gagal jantung. Nah, kalau yang satunya jelas banget namanya De Novo. Si De Novo ini kayak nama sabun ya, Novo. Nah, dia ini pertama kali atau nggak ada riwayat gagal jantung. Pokoknya dia nggak ada apa-apa. Nggak tahu dok, pokoknya saya 3 hari ini tiba-tiba sesak pas aktivitas. Terus kalau tidur juga nggak bisa eh, satu bantal, harus beberapa bantal. Nah, berarti, oh baru 3 hari ini ya Bu, sebelumnya pernah kayak gini? Nggak pernah. Maka kita masukin dia di de novo. Nah, ini kalau yang akut atau alo. Nah, kalau yang kronik apa? Berarti dia ini udah gagal jantung lebih dari 2 minggu. Nah, kalau yang kronik ini kita bisa bedain jadi dua. Apakah dia gagal jantung kiri? Apakah dia gagal jantung yang kanan? Ataukah dua-duanya? Nah, coba kita lihat. Kalau kita ingat anatomi jantung ya, jantung kan ada di bagian kanan. Kalau kita di SD tuh kan ada gambar anatomi yang ada biru merahnya. Itu zaman dulu lah kalau SD. Nah, dia itu ada yang kanan, ada yang kiri. Nah, yang kiri itu selalu lebih gede, lebih tebel karena dia harus menampung darah yang kayak O2. Nah, maka dia ini harus lebih bagus daripada yang kanan. Nah, terus kalau kita lihat di gagal jantung, kalau yang kanan yang rusak, kanan ini apa sih? Dia menerima darah dari apa? Vena cava, inferior dan superior. Nah, jadi dari luar tuh masuk, misalnya kayak gini ya jantung. Tutup.
Oke. Nah, ini misalnya aku gambarin aja ya, ini jantung. Nah, ini ada bagian yang di sini yang kanan, mm-mm. Di sini yang kanan, ini kiri. Nah, kalau misalnya dia ini ternyata gagal jantung yang kanan, oke, yang kanan itu adalah dia dapat darah nih dari atas, dari bawah sini, masuk semua ke dalam sini, ke bagian yang kanan pokoknya. Nah, karena dia ini menerima aliran dari luar, maka apa? Kalau misalnya dia ada kerusakan di situ, dia nggak bisa nampung. Nah, kalau dia nggak bisa nampung, dia mental lagi nih ke luar, ke atas, balik lagi ke bawah. Kalau dia mental ke atas nih cairannya atau darahnya, maka dia jadi apa? Peningkatan JVP. Nah, makanya di pertama nih ada JVP meningkat. Karena apa? Ya dia balik lagi alirannya ke atas. Jadi JVP meningkat. Kalau misalnya dia yang bawah nih, yang bawah dia nggak bisa masuk lagi nggak bisa masuk ke jantung, maka dia mental keluar kan. Tapi dia ke bawah. Kalau ke bawah jadi apa? Jadi edem, bisa jadi asites, bisa jadi hepatosplenomegali. Nah, karena dia dapat supply itu dari atas sama bawah. Nah, kalau dia atasnya, maka dia JVP meningkat. Kalau dia bawahnya, dia edem bengkak semuanya. Nah, ini kalau yang kanan. Nah, kalau kiri apa? Karena kiri tadi ya dia menampung banyak O2 nih ya buat kita bernafas, maka keluhannya kalau rusaknya di bagian kiri, maka dia sesak nafas. Sesak nafasnya apa? Bisa dyspnea on effort. Jadi kalau aktivitas bisa juga dia PND yang paroxysmal nocturnal dyspnea. Jadi kebangun pada saat malam hari karena sesak. Atau dia ortopnu. Ortopnu nih yang paling parah karena dia baru baring aja mau tidur dia udah sesak. Nah, kalau Ronki ini ya pemeriksaan fisiknya ya, karena dia berarti menandakan ada cairan di paru-parunya. Nah, ini kalau di gagal jantung yang kronik, jadi ada kanan, ada kiri. Ntar ya, aku tutup pintu biar gak kedengeran yang dari luar. Oke, Mbak. Oke. Nah, ini ada gagal jantung akut sama yang kronik. Nah, ini ada catatan. Itu tulisannya Dokter David ya. Kalau gagal jantung kiri atau kanan, itu bisa kita lihat tadi dari dia harus kronik dulu. Kronik, terus baru bedain dia kanan apa kiri. Apa dia yang bengkak atau yang sesak. Nah, kalau bengkak berarti dia yang kanan. Kalau yang sesek berarti dia yang kiri. Kebanyakan kalau pasien, dia tuh kanan kiri. Jadi dia ada sesek, terus kakinya edem. Terus kalau kita auskultasi, dia ternyata ronki. Berarti apa? Dia kiri sama kanan. Maka namanya adalah CHF. Congestive Heart Failure. Nah, jadi CHF itu bukan chronic heart failure lah. Jadi kadang ada yang, oh apa dia gagal jantung kronik, chronic heart failure gitu. Bukan ya, jadi dia ini congestive C-nya. Kalau yang dua-duanya. Nah, terus ada tambahan lagi nih. Kalau dia ada sakit paru, terus dia ada gagal jantung juga nih. Maka dia namanya adalah cor pulmonal. Jadi misalnya dia ada PPOK kah, dia ada TB kah, nah, maka dia masuknya ke yang cor pulmonal. Ini kayak nice to know aja sebagai diagnosis. Nah, nah ini kalau yang ini hemodinamik dasar aja. Kalau hemodinamik dasar sebenarnya yang harus kita tahu adalah ada yang namanya cardiac output. Nah, kalau cardiac output itu apa sih? Cardiac output itu seberapa bagus kerja jantungnya. Nah, dia didapatkan dari heart rate,
dikalikan stroke volume. Stroke volume itu, kalau heart rate kan heart rate, nadinya berapa? Kalau stroke volume itu adalah seberapa banyak yang bisa dipompa dari ventricle. Bukan semua yang masuk jantung, tapi seberapa banyak yang bisa dipompa ventricle. Itu namanya yang stroke volume. Nah, baru kamu dapat nih kerja jantungnya kira-kira berapa ya cardiac outputnya. Itu di sini ya. Nah, kalau PATFIS-nya, gagal jantung itu ada yang sistolik, ada yang diastolik. Nah, kalau misalnya dilihat lagi, nanti kamu bingung nih, oh apa ya yang sistolik, apa yang diastolik. Pertama dulu nih, fungsi sistolik jantung itu ada kontraktilitas, ada preload, ada afterload. Ini biasanya kalau yang suka ngomong kayak gini itu dokter Abraham, ya nggak? Dia pasti ngomong kayak, oh preloadnya berapa? Preloadnya gimana? Afterloadnya gimana? Kontraktilitasnya gimana? Karena kalau yang ini sebenarnya ini ilmu yang lama. Jadi maksudnya adalah biar memudahkan kamu untuk belajar. Nah, aku balik lagi ke gambar jantung abal-abal tadi ya. Nah, kalau yang kita namakan preload itu adalah berarti sebelum, lot belum masuk. Nah, berarti sebelum masuk. Jadi kalau aliran yang ini dia sebelum masuk ke jantung. Nah, dia kan nyoba masuk nih buat ikut alirannya jantung. Maka ini preload namanya. Seberapa bisa dia mengisi di rongga ini. Nah, kalau misalnya dia ternyata mau masuk, tapi dia nggak kuat tekanannya, maka itu berarti adalah penurunan preload. Dia nggak bisa masuk di sini. Maka kalau dia terjadi penurunan preload, berarti pasiennya jadi bengkak. Sama kayak yang gagal jantung kanan tadi. Oh, berarti itu preloadnya nih yang bermasalah. Nanti kita belajar kalau preload yang bermasalah, berarti tata laksananya apa. Nah, terus kalau yang afterload, namanya afterload. After, setelah load masuk. Berarti habis masuk. Oke, dia ternyata bisa masuk nih di dalam sini darahnya. Di sini. Dia kan harus diedarkan nih. Nah, karena dia mau keedarkan, dia mau keluar ini, dia butuh tekanan juga. Kuat nggak jantungnya memompa? Kalau misalnya dia ternyata nggak kuat memompa, jadi kayak darahnya keluar dikit-dikit di sini, pelan, dikit-dikit. Harusnya dia ser-ser gitu kan. Nah, berarti yang bermasalah adalah afterloadnya. Dia nggak bisa mompa keluar. Nah, berarti kita harus kasih obat yang bisa menguatkan si afterloadnya. Gimana biar dia ini bisa memompa dengan kuat. Nah, terus ada yang namanya contractility atau kontraktilitas. Nah, kalau kita udah ketemu kerusakan di jantungnya, kerusakan di atrium, kerusakan di ventricle, nah, dia pasti akan mengkompensasikan. Tadi dia belajar dulu nih, kira-kira gimana caranya biar aliran darah yang dari jantung ini tetap normal. Nah, kalau dia ini mencoba nih, oh kayaknya nih jantungnya agak lemah sih, aku harus bikin ini alirannya lebih kuat. Berarti dia mencoba memompa lebih kuat kontraktilitasnya, bergerak terus jantungnya. Terus nanti lama-lama apa? Nadinya meningkat. Orangnya jadi kok aku rada dredeg ya gitu. Nah, kalau yang itu namanya berarti yang bermasalah adalah kontraktilitasnya. Jadi kalau gagal jantung itu bisa preloadnya, bisa afterloadnya, bisa kontraktilitasnya. Tapi bisa nggak Kak tiga-tiganya? Bisa. Bahkan kebanyakan itu pasti ada tiga-tiganya. Nah, makanya kita lihat di sini. Kalau ini patfis secara kasarnya aja ya. Nanti kita belajar yang di referatnya. Kalau di sini dia dibedain jadi gagal jantung yang sistolik sama diastolik. Nah, kalau di jantung itu kan ada yang sistol, ada yang diastol. Nah, kalau sistol, oh berarti dia yang bisa cus keluar. Tapi kalau yang diastol dia nampung. Nah, berarti kalau dia yang sistol,
sistol, dia biasanya karena apa? Ada penurunan kontraktilitas regional atau peningkatan tahanan afterload ejeksi ventrikel kiri. Sebentar ya, aku angkat telepon. Oke, Mbak, nggak apa-apa. Oke, maaf ya. Maaf ya. Oke, kita lanjut. Kalau sistolik kan tadi dia mompa keluar tuh. Makanya dia sama kayak afterload. Nah, di sini. Afterload. Ejeksi ventrikel kiri. Nah, kalau dia gagal jantung yang sistolik, berarti dia nggak mampu mompa keluar. Maka ventrikel tidak mampu berkontraksi memompa darah. Oke, ingetin ini aja kalau yang dia sistol. Nah, terus kalau misalnya udah dia nggak mampu mompa, maka turun deh stroke volumenya. Stroke volume kan tadi jumlah darah yang dipompa ventrikel. Terus cardiac outputnya juga bakalan turun. Nah, maka dia terjadi apa? Ada backward failure. Kalau backward failure itu berarti dia balik backward. Maka dia nanti ujung-ujungnya kalau dia yang sistolik dia juga bisa jadi gagal jantung yang yang diastolik. Nih, bisa yang ini juga. Karena apa? Karena dia nggak bisa mompa, dia nanti balik lagi ke dalam. Nah, maka dia bisa lanjut jadi yang diastolik. Nah, kalau yang diastolik apa? Berarti dia adalah gangguan relaksasi saat fase diastolik, proses aktif yang tergantung energi dan peningkatan kekakuan dinding ventrikel, proses pasif. Jadi dia ada gangguan apa intinya? Pengisian ventrikel. Nah, ini yang terganggu. Maka dia bakalan juga backward failure. Tapi kalau backwardnya yang ini, dia kan nggak bisa ngisi. Maka kalau yang dia diastol, dia langsung tanda gagal jantung kongestif. Kenapa kok jadi tiba-tiba gagal jantung yang kongestif? Berarti kalau kongestif kan dia kanan sama kiri. Nah, kita balik lagi sama yang di atas. Nah, di atas ini dijelasin. Kalau yang sistolik, dia ventrikelnya tidak mampu berkontraksi memompa darah. Oke, kalau dia nggak mampu berkontraksi, otomatis apa? Dia balik lagi ke dalam. Balik lagi di dalam, terus dia ini ya udah diem aja di dalam. Maka dia namanya backward, gagal jantung diastolik dan tanda gagal jantung kongestif. Karena apa? Dia masuk lagi ke dalam jadi gagal jantung diastolik. Dia kalau udah ada sistolik sama diastolik berarti dua-duanya ya udah jadinya tandanya gagal jantung kongestif gitu. Kalau misalnya yang diastol aja Kak. Nah, diastol aja itu jarang. Kalau diastol berarti ya udah dia nggak bisa ngisi aja. Tapi kalau dia nggak bisa ngisi, terus apa yang dipompa ya kan? Jadi biasanya kalau yang ini selalu sistolik dulu, terus baru diastolik. Maka dia jadi kongestif. Nggak ada yang nggak ada tuh kayak dia mau diastolik dulu aja lah, terus baru sistolik. Nah gitu enggak ya. Jadi dia dari sistol, terus diastol, terus baru bisa gagal jantung kongestif. Nah, ini kalau kita lihat dari sistol diastolnya.
Kalau dari patvis yang ada di punyamu itu agak beda dikit, tapi dia lebih gampang dipahaminnya. Nah, kalau penyebab juga ada tuh di referatnya. Kalau penyebab tuh macam-macam. Bisa dia karena ada penyakit miokard, bisa karena beban jantungnya, ataupun ada aritmia. Jadi macam-macam. Sebenarnya kalau kita secara garis besarnya aja, pokoknya faktor resikonya tuh kalau orang ada hipertensi, ada DM, ada sindroma metabolik. Kalau sindroma metabolik tuh masuk semua, bisa ada DM, HT, dislipidemia, asam urat, obes. Pokoknya minimal 3 dari ini dia udah masuk sindroma metabolik. Terus ada aterosklerosis. Kalau aterosklerosis dia lebih seringnya nanti dekatnya ke PJK karena dia ada plak di pembuluh darahnya. Nah, kalau gagal jantung kanan bisa karena penyakit jantung, bisa karena penyakit parenkim paru, bisa juga karena penyakit vaskular paru. Ini etiologinya aja, nice to know. Nah, terus kita masuk klasifikasi. Kan kalau kita udah bisa bedain, oh akut, oh dia kronik, kronik yang mana masuk diagnosisnya. Terus harus ada lanjutannya, nggak bisa kayak, oh gagal jantung kanan, oh dia congestive heart failure. Udah, berarti gagal jantung kanan dan kiri. Nggak bisa. Diagnosisnya harus panjang, harus ada klasifikasinya berdasarkan apa kamu maunya. Bisa berdasarkan anatomi. Nah, kalau anatomi ini berarti dia pakai kriteria AHA. Oke, AHA. Aku lupa ya AHA yang terbaru itu tahun berapa. Tapi sebenarnya walaupun dia ada update, untuk kriteria itu selalu sama. Sama kayak NIHA. NIHA ini juga kan sama. Mau tahun berapa itu insya Allah sama. Terus ada yang berdasarkan fraksi ejeksi. Nah, fraksi ejeksi ini berarti dia seberapa kuat pepompaannya secara persenan. Nah, kita yang paling gampang dulu ya. Di RSI sukanya dokternya pakainya yang NIHA. Kalau NIHA ini dari nih New York Heart Association. Jadi ada NIHA 1, 2, 3, 4. Jadi kalau ada pasien sesek itu pasti harus oh NIHA berapa, Dek? Nah, itu harus tahu nih. NIHA-nya ada 1, 2, 3, 4. Kalau NIHA 1, dia berarti tidak ada batasan di aktivitas sehari-hari. Berarti apa? Pasien yang nggak sesek. Misalnya nih, dia datang, dia ada bengkak, bengkak aja. Terus habis itu ada sesek sih kadang-kadang dok, tapi sekarang udah nggak sesek sih. Nah, terus kalau seseknya kapan Bu? Apakah pas aktivitas sehari-hari, pada saat aktivitas berat atau apa? Terus kadang sih dok ada kalau lagi aktivitas berat, tapi nggak sering dok. Cuman kayak ya udah sesek dikit terus hilang. Tapi saya bengkak. Nah, oh ya udah berarti dia anggap aja dia nggak sesek sebenarnya. Maka dia masuk yang kelas 1. Nah, kalau dia masuk yang kelas 2 lanjut aja. Dia kalau aktivitas berat, misalnya apa, jalan jalan yang jauh, misalnya, atau dia lagi kerja ngapain, jadi tukang, atau dia jadi ART, ngepel-ngepel rumah, bersih-bersih taman, yang berat-berat pokoknya. Atau dia sukanya olahraga, lari gitu, ternyata dia sesak. Nah, tapi kalau dipakai istirahat, dia masih bisa membaik. Oke. Kalau yang 3, aktivitas ringan. Kayak ke kamar mandi udah sesek. Tapi dia apa? Kalau duduk sih udah nggak sesek lagi, dok. Nah, jadi dia masih membaik dengan istirahat. Kalau kelas 4, ini yang paling parah pokoknya. Ada gejala, pada seluruh aktivitas gak ngapa-ngapain aja sesek pokoknya. Terus dia kalau nggak ngapa-ngapain kan berarti kita pas posisi istirahat nih. Nah, dia muncul pas istirahat. Otomatis dia nggak membaik saat istirahat. Jadi kalau NIHA pokoknya kalau 1 dia nggak sesek, kalau 2 aktivitas berat, kalau 3 aktivitas ringan, kalau 4 semuanya nggak ngapa-ngapain. Nah, semuanya ini bisa membaik dengan istirahat kecuali yang NIHA 4 yang paling parah. Jadi 1, 2, 3, 4. Oh, oke, 4 yang paling parah.
Nah, kalau kita berdasarkan fraksi ejeksi, ini agak susah nih ngapalinnya karena dia pakai bahasa Inggris ya kan. Nah, kalau tipenya itu sebenarnya kita lihat dari tiga tiga bagian aja. Lihat kalau misalnya dia ada tanda sama gejala gagal jantung. Gejala itu kayak apa? Oh, saya ada sesek malam hari, Dok. Kalau tiduran saya jadi sesek. Kalau ke kamar mandi saya sesek terus kaki saya ada rasanya bengkak, hilang timbul. Kalau tanda, tanda itu yang kamu temukan misalnya oh ada peningkatan JVP, oh dia ada suara auskultasinya ada ronki, itu tanda. Jadi kalau gejala itu yang kamu tanyakan sama pasiennya. Kalau tanda berarti yang kamu temukan. Nah, tanda gejala gagal jantungnya ada semua nih. Nah, terus yang membedakan apa berarti Kak? Ini. Jadi fraksi ejeksinya. Jadi kalau kita lihat di soal-soal biasanya, dia pasti menuliskan tuh ejeksi ventrikel kirinya 40%, ejeksi ventrikel kiri 41% atau ejeksi ventrikel kiri 60%. Nah, jadi kalau kita bagi di sini, kalau dia yang paling parah, dia yang kurang dari 40%, maka ini namanya adalah heart failure with reduced ejection fraction. Reduce, dia berkurang. Nah, karena dia udah kurang dari 40%. Nah, kalau yang mild, yang ringan. Yang mild ini yang ada M-nya, maka dia 41 sampai 49% ejeksi ventrikelnya. Kalau dia yang ternyata ejeksi ventrikelnya masih di atas 50%, maka dia namanya preserved ejection fraction. Nah, jadi kalau bukti objektif abnormalitas struktur tekanan pengisian left ventricle. Jadi kalau kita berdasarkan ejeksi fraksi ejeksi, kita ingatnya tiga. Sebenarnya ada lagi tuh tambahannya. Tapi secara besarnya ada tiga ini. Ada yang reduce, ada yang mild, ada yang preserve. Karena yang satunya itu dia apa ya? Aku lupa deh. Dia itu awalnya si ejeksi ventrikelnya tuh di bawah 40. Tapi tiba-tiba pas diperiksa lagi setelah dia diberikan obat, oh ternyata dia jadinya 50 gitu. Jadi ada perubahan di situ. Makanya dia yang satunya itu dia improve namanya. Nah, ini kalau berdasarkan ejeksi ventrikelnya. Nah, kalau berdasarkan kriteria lain lagi, ada kriteria AHA. Kalau AHA ini dia mau lihat bentukan jantungnya. Jadi misal, kalau yang tipe A, dia belum ada kelainan jantung. Jadi misal pasien ini ada hipertensi sih, tapi nggak ada kelainan di jantungnya, nggak ada perubahan ventrikelnya, katupnya masih bagus semua, terus nggak ada yang hipertrofi ataupun yang hipotrofi, aman pokoknya. Jadi belum ada kelainan jantung. Tapi kalau yang B, ternyata dia udah ada kardiomegali. Kalau yang C, dia udah ada kardiomegali sama ada sesak. Ini nggak mesti harus sesak aja ya, pokoknya dia ada gejala. Berarti dia udah masuk yang C. Kalau yang D, ini refraktor dengan obat resisten. Jadi pasien ini misal, oh dia ini ada hipertensi. Terus dia pernah gagal jantung juga, sedang pengobatan. Nah, tapi tetap aja dia masih ada gejala walaupun sudah minum obat. Terus kalau kita lihat dari jantungnya, oh dia ada kardiomegali, ada ruang jantung yang mengecil, maka di sini dia masuk yang D. Jadi kalau AH itu kelainan jantungnya, oh kalau yang A berarti belum ada kelainan jantung. Kalau yang B cuman kardiomegali, berarti dia apa? Dia nggak ada gejala, gejalanya minus, nggak ada sama sekali. Tapi pas di eko, at- kalau misalnya kamu mau periksa, oh kayaknya nih kardiomegali, itu kan lihatnya kalau pemeriksaan fisik dari batas jantungnya aja. Lebih bagusnya kalau kita pakai penunjangnya. Penunjangnya bisa pakai X-ray atau kalau lebih bagus lagi pakai ekokardiografi. Tapi dia nggak ada gejala, maka dia masuk yang B. Tapi kalau yang C, berarti dia ada kardiomegali sama ada gejala nih. Contohnya sesak nafas. Kalau yang D,
Kalau dia udah minum obat tapi masih ada gejalanya, maka dia yang refraktor ini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Oke, Mbak, izin tanya yang tadi tuh sempat kan bahas edem ya, Mbak ya. Itu Hmm, piting edem bukan, Mbak, yang di bawah. hmm, yang mana tuh? Oh, yang Eh, dari bawah itu ya? G. Ya, nah kalau edem itu sebenarnya kan kita ada yang bukan piting, ada yang piting edem. Nah, kebanyakan kalau misalnya dia selalu yang jantung, ini biasanya dia piting. Jadi kalau kamu visite ya, dia pasti dipencet-pencet kan itu edemnya. Nah, kalau dia piting, ya udah tulisnya piting edem. Tapi kalau misalnya kamu pencet, ternyata kalau dia udah apa ya, udah nggak terlalu bengkak, dia biasanya nggak terlalu kelihatan pitingnya. Jadi ya udah berarti tulis aja edem gitu, edem tungkai tapi tanpa piting gitu. Kalau misalnya dia ada edem tungkai berarti ya udah edem. Terus nanti kalau misalnya ada pitingnya, piting edem positif gitu. Kalau misalnya si jantung ini dia bisa piting, bisa enggak. Jadi tergantung pasiennya. Tapi kalau yang aku biasa temui itu dia ada pitingnya. Jadi kita bisa pencet-pencet gitu. Nah, ada yang mau ditanyain lagi? Sementara masih Hmm. itu dulu, Mbak. Oke, kita lanjut ya. Kalau misalnya nih klasifikasi. Nah, coba aku tanya ya. Kalau dia ini sesuai sama tulisannya nih. Dia ada sesak, terus dia sesaknya saat aktivitas, angkat beban 5 kilo, terus membaik saat istirahat. Berarti dia masuk NIHA berapa ini ya? Kira-kira NIHA berapa? Kan tadi nih H ada satu, dua, tiga, empat gitu. Berarti kalau dia sesaknya nih, sesaknya saat aktivitas, terus dia ini dipicu gara-gara angkat beban 5 kilo, terus membaik dengan istirahat. Berarti dia masuk yang NIHA. Tiga mungkin, Mbak. Nihat tiga ya, oke. Mungkin karena ini bebannya cuma 5 kilo nih, harus diberatin lagi. Jadi kalau misalnya dia yang angkat-angkat beban ini, berarti dia bukan aktivitas sehari-harinya. Maksudnya bukan aktivitas yang dia cuman kayak jalan kaki atau dia cuman oh mau ke kamar mandi gitu. Baru itu yang kita katakan yang aktivitas ringan. Kalau dia yang angkat beban, ini kita masukin dia ke yang berat. Jadi kalau yang ini masuknya yang NIHA 2 gitu. Karena dia yang berat. Nah, kita lihat kalau yang selanjutnya. Kalau yang ini dia ambil baju sesak, terus tidak membaik dengan istirahat. Berarti kira-kira dia yang NIHA berapa nih? Kalau dia kan tadi ada satu, dua, tiga, empat. Kalau yang dua kayak yang di atas karena aktivitas berat. Kalau yang di bawah ini aktivitasnya ambil baju, berarti dia aktivitas ringan atau aktivitas berat? Aktivitas ringan. Kan. Nah, tapi yang mengecoh adalah yang ini nih, tidak membaik dengan istirahat. Harusnya kalau dia yang NIHA 3 tuh, yang aktivitas ringan, dia ini kan cuma ambil baju doang. Maka kok sesak ya? Terus dia ternyata tidak membaik dengan istirahat. Nah, karena dia dipicu yang ini, dipicu si ambil baju, kita mikirnya, oh jangan-jangan dia nih H3 gitu. Kan cuman aktivitas ringan. Tapi kalau kita lihat dia tidak membaik dengan istirahat, maka kita ambil yang terberatnya. Maka dia masuknya yang nih H4 aja. Nah, karena kita pikir yang terburuknya. Karena dia tidak membaik dengan istirahat. Oh, kalau dari Niha, itu harusnya masuk yang Niha 4 gitu. Nah, ini kalau yang pemeriksaan penunjangnya.
Kalau di RSI sih biasanya yang dilakuin itu foto toraks pasti, terus EKG biasanya dari IGD, terus enzim jantung. Kalau gagal jantung dia yang BNP atau NT-proBNP. Nah, kalau si PJK kan punya CKMB atau troponin troponin T gitu kalau yang enzim jantung untuk PJK. Tapi enzim jantung yang untuk gagal jantung itu kita pakainya BNP atau yang NT-proBNP. Nah, dia ini mengetahuinya kayak gimana sih enzimnya ini. Kalau dia udah terjadi ada edem di paru-parunya, pokok ada di dalam interstisialnya paru-paru ini kan ada ruang-ruangnya harusnya terisinya udara. Tapi karena dia ini kebanyakan cairan tuh di situ masuk gara-gara jantungnya rusak, maka dia jadinya banyak cairan di paru-parunya. Terus karena si jantung rusak ini dia mengeluarkan enzim ini nih buat ngasih tahu kita bahwa oh aku ini lagi rusak si namanya BNP, NT-proBNP. Nah, tapi gold standarnya apa? Ya di echo. Kalau di echo kan kelihatan semua nih, ejeksi ventrikelnya gimana, terus bentukannya, katupnya, apa dia masih bagus dindingnya, semuanya di echo, di Pak Eko ini ya gold standarnya. Nah, ini kalau pemeriksaan penunjang. Nah, kalau kita lihat dari EKG-nya, EKG-nya itu biasanya kalau orang gagal jantung itu biasanya hanya menandakan dia kardiomegali atau mentok-mentok kalau pasienmu parah banget, dia juga ada PJK, berarti ada apanya? Bisa ada ST depresi atau ST elevasinya. Nah, tapi kalau kita lihat secara keseluruhan, dia pasti kan kardiomegali nih. Kalau kita lihat dia yang kardiomegali kanan, atrium kanan atau ventrikel kanan. Gambaran EKG-nya itu kalau atrium kanan dia P pulmonal. P pulmonal itu apa? Dia P-nya tinggi, gede. Misalnya P biasa dia set gini aja ya. Ini P biasa sekecil ini. P pulmonal dia bisa set gini, gede dan besar. Kalau dia yang atrium kanan yang berbesar. Tapi kalau yang membesar ventrikel kanan, maka kita lihat R bagi S di V1 lebih dari satu. Misalnya nih, R-nya ternyata berapa ya? Nanti kalau ada lihat EKG-nya deh ya. Kalau misalnya R-nya misalnya berapa deh, terus dibagi sama S hasilnya lebih dari satu, maka itu berarti yang di ventricle kanan. Nah, kalau fototoraksnya, karena ini ada atrium kanan, ventricle kanan, maka fototoraksnya juga sama. Fototoraks kalau dia yang membesar itu atrium kanan, maka dia globular shape, kayak kendi. Nah, kayak kendi yang ini nih. Set, ini lihatnya pakai mata batin ya. Bentukannya agak kayak gimana gitu. Anggap aja nih kayak kendi. Set. Nah, ini pokoknya anggap aja kayak kendi gitu ya. Itu namanya globular shape. Kalau ini berarti atrium kanan. Kak, tapi kan dia di kanan. Kanan kan harusnya di sebelah sini nih Kak. Kalau kita lihat, ini kan bagian yang kanan. Ini L, ini R. Kok dia nggak membesar yang sininya aja gitu ya. Nah, kita harus balik lagi tuh ke pelajaran anatomi pas semester 1. Jantung itu dia kan meluntir. Jadi bagian kanannya itu ada di belakang sebenarnya, agak ke belakang. Dia bukan di sebelah sini. Jadi kalau dia membesar yang di kanan, ya tetap aja dia gedenya yang di sebelah kiri sini gitu. Karena ini atrium kanan, gambarannya adalah kayak kendi. Tapi kalau dia yang ventricle kanan, dia kayak sepatu boot nih, boot shape. Kalau yang ini agak lumayan lah ya, seperti sepatu beneran nih kayak gini, boot shape. Berarti dia yang ventricle kanan. Nah itu kalau kita lihat EKG sama fototoraksnya.
Nah, yang kiri juga sama, ada EKG sama fototoraksnya. Kalau tadi atrium kanan itu dia P pulmonal. Jadi kalau P pulmonal kan dia cuman anggap aja ini P ya. Nah, ini P-nya segede ini nih kalau P pulmonal. Tapi kalau di atrium kiri dia sesuai namanya karena ada P mitral. Dia bentuk P-nya kayak gini, M. Tuh namanya P mitral. Tapi kalau dia ventrikel kiri, nah kalau yang ventrikel kiri, maka dia harus hitung-hitungan juga sama kayak yang ventrikel kanan tadi. R di V6 ditambah S di V1. Nah, kalau misalnya ini kita harus lihat semuanya. Jadi ada V1 sampai V6, kamu lihat R di V6 sama S di V1. Jumlah kotaknya, kotak kecil itu kan 1 mm. Kalau dia dijumlahin ternyata lebih dari 35, maka fix dia kardiomegali yang ventricle kiri. Nah, kalau kita lihat gambaran fototoraksnya, atrium kiri itu double contour. Nah, ini juga lihat pakai mata batin. Jadi misalnya ini kayak gini, dia ada set gini, ada bayangannya lagi, double contour. Ini sama yang kayak gini, set, ada gambaran satu lagi. Kalau yang LVH, kalau LVH ini dia mirip-mirip boot shape, tapi kalau boot shape kan dia masih kelihatan nih batasnya. Dia cuma sampai sini, set gini. Tapi kalau dia yang ventricle kiri, dia ini kayak boot shape, tapi dia set, gak ada batas kakinya. Jadi dia nancep ke bawah. Udah nih. Nah, makanya namanya adalah apex downward atau tenggelam. Nah, ini kalau dari gambaran fototoraks sama EKG-nya. Jadi kalau EKG-nya dia, oh kardiomegalinya, kalau kardiomegali dari fototoraks kan kita langsung aja tuh CXR-nya berapa, apakah dia lebih dari 50% apa enggak. Itu secara garis besar. Tapi kalau kita mau lihat apakah dia kiri kanan, dia lihatnya dari sini. Gambarannya. Ada gambaran apa sih? Ada boot kah? Ada kendi kah? Apakah double contour atau apex downward? Kalau dari EKG, ya lihat P-nya deh. Kalau atrium, kalau ventricle penjumlahannya. Bisa kalau ventricle kanan R dibagi S, kalau ventricle kiri R di V6, S di V1. Gitu. Ini kalau dari kardiomegalinya. Nah, kita lihat alur diagnosisnya. Kalau ternyata dia ini ada nih. Pertama, diagnostik untuk heart failure atau gagal jantung. Ada curiga dulu nih, ada faktor resiko nggak? Apakah dia ada sindroma metabolik? Apakah dia ada diabetes, ada hipertensi, ada faktor resiko pokoknya. Terus ada gejala nggak? Symptoms or sign? Ada gejala atau tanda-tandanya nggak? Terus kalau pertama di IGD kan pasti kita EKG dulu. EKG-nya normal apa enggak? Kalau EKG-nya enggak normal, coba ceklah dia enzim jantungnya, NT-proBNP atau BNP. Kalau yang NT-proBNP, oke oke oke. Nah, iya betul. Jadi kalau kardiomegali itu termasuk tandanya gitu, betul. Kalau tanda itu yang kamu dapat dari periksa. Kalau diperiksa pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, oh ternyata dapatnya ini ya udah dia masuk ke tanda. Nah, kalau sudah udah nih ada anamnesis, oke dia sesek, udah seminggu, terus dia ternyata ada bengkak-bengkak, cobalah kita cek nih EKG. Ternyata EKG-nya juga gak normal, tiba-tiba ternyata dia ada pemitral gitu. Oh lanjut aja kita cek enzim jantungnya. Enzim jantungnya kalau NT-proBNP yang NT itu di atas 125, 125 atau lebih dari 125. Kalau yang BNP dia lebih kecil, dia 35 sampai lebih dari 35. Nah, kalau ada
Kalau yes, berarti kamu lanjut lagi nih. Karena ini kan baru enzim jantung ya. Namanya suatu kimia itu dia bisa kadang itu ada yang false positif, ada yang false negatif, bisa dipengaruhi macam-macam, bisa dipengaruhi elektrolit dan lain-lain. Nah, kita harus ngapain biar kita beneran tahu? Kan tadi gold standarnya adalah eko. Jadi ya udah harus di ekokardiografi kalau memang enzimnya mendukung. Ceklah di eko apakah ada abnormalitas. Nah, kalau ada, cek ejeksi ventrikelnya. Kalau kamu mau lihat klasifikasinya berdasarkan ejeksi ventrikel yang tadi, apakah dia yang reduce kurang dari 40% atau dia yang mild 41 sampai 49 atau dia yang lebih dari 50% atau yang preserved. Nah, kalau misalnya dia dari sini enzim jantungnya normal, terus ekonya juga normal, ya udah berarti mungkin dia bukan heart failure. Jadi coba cek diagnosis yang lain. Ini kalau kita mau diagnosis gagal jantung. Nah, kalau misalnya yang ini diagnostic workup of new onset acute heart failure. Jadi misalnya ada pasien ini ada riwayatnya atau pernah disuspek ada acute heart failure. Dia jangan-jangan alo nih. Ya udah cek EKG. Terus oksigennya berapa? Terus cek eko, ada hasil lab, chest X-ray, terus ada bisa USG paru atau pemeriksaan lainnya. Nah, ujung-ujungnya dia tetap perlu enzim jantung nih, si NT-proBNP atau BNP. Nah, kalau misalnya yang BNP-nya itu lebih dari sama dengan 100, maka nih acute heart failure confirm. Kenapa? Yang ini kok gede banget 100? Karena dia yang akut. Otomatis dia baru nih, makanya enzimnya pasti tinggi. Nah, kalau misalnya dia ternyata si BNP-nya kurang dari 100, ya udah mungkin dia akut heart failure yang ruled out. Jadi kita balik lagi sama pemeriksaan-pemeriksaan ini, dicekkan lagi. Kalau misalnya dia ternyata enzimnya nggak memenuhi. Ini kalau yang akut. Nah, jadi bisa yang ini atau bisa yang ini. Nah, terus kalau misalnya nih ya, pasti anamnesis, fototoraks sama EKG, terus kasihkan terapi, terus ekokardiografi. Nah, kenapa kok di sini terapi dulu baru eko? Karena kita harus stabilkan pasiennya dulu. Kalau kita ketemu pasien gagal jantung, kita tuh nggak mengobati sampai dia tuntas. Karena gagal jantung itu bukan bagiannya dokter umum. Tapi kita harus tahu awalnya harus kita kasih apa ya pasiennya kalau datang. Ini kalau prinsip terapinya. Kan tadi ada preload. Preload tuh yang mau masuk tapi nggak bisa. Maka dia jadinya pasti bengkak. Ya. Nah, terus kalau yang afterload. Afterload dia nggak bisa mompa. Nah, kalau misalnya dia nggak bisa mompa. Ya, nggak bisa mompa. Terus kalau yang kontraktilitas. Nadinya tinggi gitu. Terus dia dredeg. Nah, berarti kontraktilitasnya lagi on. Nih, maka terapinya kita cek dulu dia yang akut atau yang kronik. Kalau yang akut berarti tadi akut itu klasifikasinya bisa yang de novo pertama kali atau dia yang ADHF. Pokok dia yang alo di sini. Kalau alo dia pakai polmon sesuai sama huruf depannya ya. Polmon. Kalau polmon berarti apa? P-nya, posisikan semifauler dulu. Semifauler berapa? Bisa tiduran, kepalanya lebih tinggi, 30 sampai 45 derajat. Terus kasih PO, oksigen. Mau dia SPO, misalnya nih SPO-nya tak 97 kok Kak, nggak apa-apa, kasih aja oksigen.
Apalagi kalau misalnya dia SpO2-nya udah kurang dari 95, wah itu harus oksigen yang lebih tinggi. Nah, ini kalau yang posisikan, terus kasih oksigen, pol. L-nya itu lasik. Lasik itu nama nama pasarannya furosemid. Nah, makanya pokok agen diuretik. Nah, karena dia ini yang akut, berarti kamu harus jor-joran keluarin cairannya biar dia nggak bengkak. Nah, makanya kita harus kasih lasik dulu obatnya. Lasiknya biasa berapa kalau dia yang baru di IGD? Kita kasihnya 2 ampul. Nah, IV. Nah, kalau misalnya udah diinjeksi lasik, dikasih apa lagi? Polmon M. Bisa kasih morfin. Kalau dia ngerasa gak nyaman banget tambah sesek, ya udah kasihkan morfin. Terus karena dia ini juga ada biasanya dia disertai dengan darah tinggi, maka kita harus bantu nih afterloadnya gimana ya biar dia bisa bagus, maka bisa dikasih nitrogliserin di sini. Nah, ini tapi opsional karena dia kontraindikasi kalau pasiennya hipotensi. Sama kayak lasik, morfin, sama nitrogliserin. Kalau pasiennya hipotensi nggak boleh dikasih karena semuanya ini dia mengurangi tekanan darah. Kalau udah hipotensi tambah dikasih tiga ini tambah wassalam pasiennya. Dia pasti hilang karena hipotensi udah turun tambah diturunin lagi nih pakai ini. Jadi jangan. Kecuali dia memang oh tensinya bagus, kok tensinya ya 140 lah. Ya udah kasih aja lah sih. Bisa morfin ini opsional. Nah, terus nitrogliserin. Nitrogliserin ini bisa diganti pakai antihipertensi yang lainnya. Nanti kita baca di referatnya. Kalau dia yang kronik, nah kalau yang kronik tuh dia ya udah lagi nggak sesek, seseknya kadang-kadang, tapi nggak sampai yang kamu nggak bisa ngomong, nggak sampai yang harus ke rumah sakit. Maka ini masuknya gagal jantung kronik. Dia udah lama juga, lebih dari 2 minggu. Maka obatnya adalah FAPS. FAPS itu apa? Furosemid. Tetap silasik. Tapi apa? Dikasih kalau memang dia overload cairan. Ada apa berarti kalau overload cairan? Ya namanya overload berarti cairannya kemana-mana. Bisa asites, apakah dia ada efusi, apa dia ada bengkak di kakinya. Nah, maka ini boleh dikasih furosemid. Tapi kalau nggak ada overload cairan, kasihnya apa? Kita kasihnya yang S inhibitor atau ARB. Biasanya kalau di RSI kita bisa pakai S inhibitor tuh kayak Ramipril itu boleh terserah. Atau kamu maunya ARB ya udah kasih aja Kandesartan, Valsartan itu boleh. Selama dia nggak ada bengkak-bengkak. Terus apa? Kasihkan beta blocker. Buat apa? Pasien yang dia ini gagal jantung, biasanya kan nadinya nggak bagus atau dia em, kerasanya kok kayak nadinya saya lemah ya, maka kamu tingkatkan nih kontraktilitasnya biar bagus, biar dia nggak dredeg, biar dia reguler lagi nadinya. Kasihkan beta blocker, gitu. Bisa bisoprolol, bisoprolol yang paling kecil sih dosisnya. Nah, terus kalau misalnya dia ada bengkak sih, Dok, tapi bengkaknya cuman ya bengkak kalau kerasa aja, tapi nggak sampai yang gede bengkaknya, nggak sampai yang sesek-sesek. Maka kita boleh kasih diuretik, tapi yang hemat kalium. Jadi ini dia nggak bakalan jor-joran ngeluarin cairannya, tapi pelan. Namanya spironolakton. Kadang dokter-dokter itu mengkombinasi si furosemid pakai spironolakton. Kenapa? Karena furosemidnya boros kalium. Jadi kita tambahin yang hemat kalium gitu. Jadi ada furosemid bisa pakai spironolakton. Tapi kalau di rumah sakit kita harus yang ini dulu karena kalau orang ke rumah sakit kan gak mungkin karena gak ada gejala, pasti ada gejala nih. Biasanya dia overload cairan, maka kita kasihkan furosemid gitu. Nah, jadi kalau obatnya tergantung patokannya. Jadi nggak ada
oh kalau dia gagal jantung pasti dikasih obat ini. Nggak ada, tergantung sama gejalanya. Oh, kalau misalnya dia ada bengkak-bengkak, ya udah berarti dia ini kesalahannya, kerusakannya ada di prelotnya. Jadi cairannya kemana-mana. Berarti aku harus kasih apa? Aku harus kasih diuretik. Kalau diuretik berarti bisa pakai furosemid, spironolakton tadi. Kalau dia mau yang hemat kalium ya spironolakton. Kalau dia yang masih akut harus yang kenceng diuretiknya ya udah kasihkan lasik atau furosemid tadi. Kalau misalnya dia afterloadnya aja, afterloadnya bisa pakai S inhibitor atau ARB. S inhibitor apa? Yang pril-pril atau pril, lisinopril, ramipril ini boleh. Kalau ARB setan-setan, kandesartan, valsartan. Nah, kalau kontraktilitas pakai beta blocker yang tolol-tolol pokoknya. Kalau misalnya CCB, CCB ini dia harus tahu kontraindikasinya dulu. Si amlodipin, nifedipin ini biasanya dia bisa bikin bengkak. Jadi harus dilihat dulu kira-kira dia bengkak gak pasiennya. Kalau dia bengkak janganlah dikasih yang ini, kasihkanlah dia S inhibitor. Jadi kalau misalnya dia nggak bengkak, ya udah nggak apa-apa. Mau pakai amlodipin, mau pakai nifedipin, ini termasuk yang mana berarti dia masuk yang mengurangi afterload ini. Ini yang afterload. Kalau preloadnya dia pakai diuretik. Kalau beta blocker dia kontraktilitas. Nah, jadi kalau gagal jantung kita lihat tergantung sama gejalanya gitu. Nah, ini kalau dosis-dosis obatnya. Dosis obat ini gak harus dihafalkan semua. Jadi yang penting tahu salah satunya. Misalnya, oh aku taunya Ramipril. Ramipril itu berapa ya? 5 mg gitu. Kalau bisoprolol dia ada yang dari startnya 1,25. Maksimal dosnya adalah bisa pakai 10. Ada carvedilol, nebivolol, tergantung DPJP-nya biasanya mau pakai yang mana. Kalau misalnya aku maunya yang kombinasi aja Kak, karena pasienku nggak bisa pakai S inhibitor, nggak bisa pakai ARB, boleh mau pakai yang kombinasi ini namanya ARNI. Jadi isinya itu bisa sakubitril dan valsartan. Tuh. Atau aku maunya yang SGLT2 inhibitor, yang flozin-flozin, boleh. Empagliflozin, ini biasa dokter Fanti suka yang aneh-aneh tuh namanya. Dia pakainya yang kayak gini, empagliflozin, udah susah kali ya. Dapagliflozin, tuh boleh. Atau yang lain-lain nih, ini yang campuran. Bisa kandesartan, losartan, valsartan, digoxin, itu tergantung kitanya mau ngasih apa. Kalau ada gejalanya, ya udah kasihkan salah satu obatnya. Nah, ini kalau yang dirujuk, kapan sih harus dirujuk? Nah, kalau misalnya dia nih H2, cek nih kira-kira dia ada perburukan atau enggak. Bisakah kita kasihkan dia obat-obatan? Tapi kalau dia ternyata udah nih H3 sampai 4, nah em nih H3 dan 4 ini sudah bisa masuk ke kita pasang alat pacu jantung. Karena apa? Dia kan gagal jantungnya agak udah berat nih hanya nih H3 sampai 4. Aktivitas ringan sampai nggak ngapa-ngapain tuh sesek. Nah, berarti dia udah bisa pakai ICD atau CRT. Ini alat pacu jantung yang pakai biasanya ditempel dipasang alat. Nah, itu kalau dia udah nih H3 atau 4. Kalau masih nih H2, itu masih kita bisa obatin sendiri. Kalau kita obatin nih H2 ini, dia berapa biasanya? Kita evaluasi lagi 3 sampai 6 bulan. Apakah dia membaik dengan obat-obatan atau enggak gitu. Nah, Nah, ini kalau materinya secara umum. Nah, sekarang kita lihat yang referat ya.
Ada yang mau ditanyain dulu nggak nih kalau yang ini yang udah dipelajarin? Nih di depannya ya. Mm, 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 mm. Insya Allah masih belum, Mbak. Belum ya. Kamu udah ilmiah apa aja? Ilmiah aritmia, Belum. Nggak maksudnya kan kalau IPD kan harus semua harus maju ilmiah semua ya, CBD satu, referat satu, sama satunya apa ya? DOPS ya. DOPS B. mau ujian sama mini check harus CBD sama referat gak sih? Kamu udah CBD-nya udah Belum, Mbak. sama siapa CBD-nya? Dokter Dani. Jangan telat-telat loh ya sama dokter Dani. Iya, saya Hamin 2 minggu masih nyari kasus. Tapi jadwalnya masih lama. 15 Januari, Mbak. Oh, lumayan, masih lama. Tapi kalau dokter Dani majunya mah enak kok kalau dokter Dani. Yang penting pas sebelum tanggalnya gitu. Oke, berarti ini udah lumayan ya beban berkurang satu nih besok. Kalau dari definisi yang di sini, ini udah sesuai nih. Jadi diingetin aja, kalau gagal jantung itu dia biasanya sindroma klinis. Ada tanda gejalanya, terus disebabkan abnormalitas strukturnya atau fungsi kardiak dan diikuti adanya peningkatan kadar peptide natriuretik. Nah, jangan bingung kalau yang si peptide natriuretik ini sih sorry, NT-proBNP tadi. Ini yang kamu lihat. Nah, si peptide natriuretik. Nah, terus gagal jantung ini bukan suatu diagnosis patologis yang tunggal. Artinya apa? Dia harus ada faktor resikonya. Dia nggak mungkin tiba-tiba blek langsung gagal jantung doang. Nah, terus dia ini biasanya perubahan yang cepat atau bertahap. Terus mekanismenya yang mendasari ini adalah perburukan klinis yaitu peningkatan kongesti dan progresivitas penyakit. Nah, kalau di epidemiologinya ya biasa lah ya, dia pasti mengalami kenaikan tiap tahunnya. Nah, terus kalau kita lihat pathway-nya, nah, kalau pathway-nya tadi kan bisa ada preload, bisa ada afterload, bisa contractility. Nah, kalau kita rinci lagi, kalau di sini dia pakai 3 mekanisme juga. Tapi 3 mekanismenya dibagi lagi. Kita langsung lihat si ininya aja ya gambarnya. Nah, kalau dari gambar ini, dia bedainnya sama sebenarnya dari 3 itu. Yang pertama, dia ada RAA system. Nah, kalau yang RAA sistem ini, dia masuknya ke ginjal. Terus kalau misalnya yang sistem saraf simpatik, dia nanti masuknya ke vasokonstriksi. Kalau misalnya dia udah ini, maka dia ada peningkatan tekanan pengisian jantung. Karena apa? Retensi air dan garam. Nah, ada cardiac remodeling. Nah, berarti apa? Kalau kita rinci satu-satu, dia yang pertama nih, gagal jantung ini karena apa sih sebenarnya? Ya karena penurunan curah jantung dulu. Pokoknya karena kerusakan strukturnya, dia alirannya nggak lancar. Maka kita sebutkan penurunan curah jantung. Kardiak outputnya turun, stroke volumenya turun. Nah, kalau dia udah penurunan curah jantung, maka akan terjadi apa? Yang pertama nih, aktivasi sistem saraf simpatik. Oh, karena alirannya gak lancar, aku harus ngapain ya biar semua organ ini tetap dapat suplai darah dari jantung? Maka vasokonstriksi dia, pembuluh darahnya. Contoh, kalau yang normal dia segede ini nih pembuluh darahnya. Kalau dia namanya vasokonstriksi, maka dia akan mengecil. Segini aja jadinya. Nah, kenapa kok dia jadi vasokonstriksi? Karena darah yang mau lewat ini dia cuman dikit dan dia ini jalannya nggak kayak jalan tol ser. Kalau yang ini dia
Kalau pembuluh darahnya dia bagus, dia langsung masuk aja, dari jantung bisa ke seluruh tubuh, dari seluruh tubuh bisa masuk jantung lagi. Tapi kalau dia ini ada gagal jantung, maka struktur di jantung ini rusak nih. Artinya apa? Dia cuma bisa pelan, dia nggak bisa maksimal. Maka kompensasinya gimana nih? Ya udah, si saraf simpatik ini dia merubah pembuluh darahnya. Oi, kita nggak bisa nih kalau misalnya jalannya tetap segede ini, nanti nyampe-nya lama. Bisa stop di tengah jalan juga. Berarti nanti dia nggak bisa sampai ke organ nih. Nanti malah organnya bisa nekrosis, bisa stroke pasiennya. Berarti kita harus ngapain? Ya kecilin ada jalannya biar dia sampainya lebih cepat, terus lewatnya juga lebih sempit. Nah, jadi walaupun darahnya dikit, dia tetap bisa sampai ke organ. Makanya dia menyebabkan vasokonstriksi gitu. Makanya si vasokonstriksi ini karena apa? Aktivasi sistem saraf simpatik. Karena dia ngerasa oh ini nggak bisa nih, nanti nggak bakal nyampe, harus dikecilin jalannya. Ya udah dia vasokonstriksi. Kalau dia vasokonstriksi jalannya menyempit, maka dia bakalan ke sini juga. Dia akan ada peningkatan tekanan pengisian jantung. Karena dia keluarnya dikit-dikit, kecil jalannya, maka dia juga ngisinya akan lebih cepat tekanannya. Ayo masuk lagi, soalnya ini kan jalannya lambat nih di sini. Maka tekanan buat ngisi lagi itu bakalan lebih tinggi. Nah, selain dia ada aktivasi saraf simpatik, ada apa lagi? Maka dia ada renin angiotensin 1,2 aldosteron atau RAA sistem. Nah, RAA sistem ini apa? Dia masuknya di ginjal. Karena darah kita itu juga difilter sama ginjal, karena darahnya kecil nih, maka dia ini ya udah darah yang mau dia saring ini dieman-eman sama dia. Makanya ada retensi air dan garam. Jadi, oh aku nggak boleh terlalu banyak nih ngeluarin darahnya. Karena kan kita lagi kesusahan, jantungnya rusak. Maka apa? Dia menyebabkan retensi garam, disimpan sama dia, air sama garamnya. Jadi numpuk kebanyakan di situ. Maka jadinya apa? Kalau si RAA sistem ini aktif, dia bisa bikin bengkak pasiennya. Nah, terus kalau misalnya dia udah ada ini nih, udah ada retensi, terus ada peningkatan tekanan jantung. Bentar ya, lanjut ya. Kalau misalnya tadi dia ada peningkatan tekanan, terus dia ini RA sistemnya aktif, pasiennya bisa bengkak, berarti terus dia ada vasokonstriksi juga. Maka lama-lama apa? Dia nggak bisa kompensasi lagi nih. Ujung-ujungnya dia ada perubahan pada jantungnya. Karena, duh, aku kok kerjanya keras banget nih si jantung. Maka ada cardiac remodeling. Kalau tadi dia dinding jantungnya, misalnya ini ventricle kiri ya, ruang di ventricle kiri. Dia awalnya segini aja nih. Nah, kalau dia udah remodeling, maka dia lebih gede. Set. Karena dia hipertrofi. Nah, kalau aku tandain, ini darah yang masuk di sini nih. Ini dindingnya. Ini yang normal. Kalau misalnya dia udah hipertrofi, namanya hipertrofi berarti otot-otot jantungnya menebal, membesar, maka ruangan buat darah tuh kecil nih di sini. Makanya kalau darahnya kecil tadi, kalau dia mau keluar lewat pembuluh darahnya juga harus kecil. Maka dia di vasokonstriksi juga. Makanya lanjut aja nih. Ada cardiac remodeling, ada vasokonstriksi. Jadi semuanya mekanismenya itu me, apa ya maksudnya dia bersambungan satu sama lainnya. Makanya di sini ada
tiga mekanisme primer. Jadi ada tiga itu. Nah ini kalau sepanjangannya ya, kalau kamu baca panjangannya ini ada tiga ini nih aku tandain. Tapi kalau dilihat dari gambarnya kan besok pakai PPT aja nih. Ya udah, langsung kasih tahu aja ada tiga mekanisme primer karena penurunan curah jantung. Jadi ada aktivasi sistem saraf simpatik, terus ada dia retensi air dan garam karena RAA sistem, sampai dia remodeling gitu. Kalau dari patfisnya. Nah, kalau kita lihat dari sini nih, ini yang lebih apa namanya? Yang dia lebih gampang lagi. Jadi cuman gagal jantung, terus ada penurunan cardiac output, sama kan kayak yang bagian di atasnya. Terus habis itu dia ada apa nih? Ada inflammatory cytokine activation, ada RAA system, sama ada saraf simpatiknya. Jadi sama aja. Nah, terus dia menyebabkan endothelial dysfunction. Pembuluh darahnya berubah. Maka dia menyebabkan exercise intolerance. Jadi kalau aktivitas, dia nanti sesak. Nah, ini kalau yang gagal jantungnya. Kalau yang ini tahap-tahapnya aja. Kalau tahap-tahapnya berarti apa? Ada resiko aja, terus dia pre-gagal jantung, mulai ada gagal jantung simptomatis, sama gagal jantung yang lanjut. Kira-kira kalau kita lihat dari anatomi ini nih, dia kan pakai anatomi nih. Kalau kita lihat dari anatomi, berarti klasifikasinya tadi pakai yang mana? Klasifikasi gagal jantung kan ada tiga tuh tadi. Ada ejeksi ventricle, terus ada NIHA, sama AHA. Berarti kalau yang abnormalitas bentuknya, kita di klasifikasi yang mana berarti? Sebentar, Mbak. Oke, aku ingetin lagi ya. Kalau yang NIHA itu, kamu lihat sesaknya aja. Kalau yang AHA, itu lihat dia kardiomegali apa enggak. Kalau yang ejeksi ventricle, lihat berapa persen. Yang ada persenannya tuh cuman yang ejeksi ventricle pokoknya. Jadi kalau yang ini sama kayak AHA. Kalau yang AHA, itu kan yang satu itu cuman beresiko gagal jantung. Berarti apa? Dia nggak ada kardiomegali. Dia belum ada tuh. Cuman ada, apa namanya? Dia cuman ada ini nih, pasiennya ada hipertensi, ada cerebrovascular disease, ada diabetes, obes, tapi nggak ada kelainannya dulu, nggak ada gejala, nggak ada kardiomegali dan lain-lain. Jadi kayak AHA yang A. Terus kalau yang B tadi dia udah ada kardiomegali kan kalau AHA. Nah kalau yang ini sama, dia pasien saat ini tanpa gejala, tapi dia ada kelainan struktur. Nih, bisa kelainan jantung struktural, ada peningkatan tekanan pengisian, ada faktor resiko lain. Pokoknya dia nggak ada diagnosisnya, tapi ada bukti-bukti ini. Satu aja, tapi dia nggak ada gejalanya. Nah, kalau yang C, dia udah gagal jantung simptomatis, jadi pasti ada gejala. Kalau yang D, ini udah yang lanjutan. Artinya mengganggu kehidupan sehari-hari, dia bisa rawat inap berulang, meskipun upaya optimal. Jadi kalau yang tahap satu dia masih beresiko. Tahap 2 dia udah ada satu kelainan nih di sini, tapi nggak ada gejalanya. Kalau yang C, dia yang simptomatis udah. Kalau yang D, dia bolak-balik rumah sakit, itu aja. Kalau yang tahap D. Nah, ini berdasarkan perki. Nah, kalau gejalanya sebenarnya kalau gagal jantung sama ya, bisa sesak, bisa bengkak. Nah, kalau gejala ada yang tipikal, ada yang atipikal. Kalau yang atipikal ya tidak khas. Yang khasnya dia pasti ada sesak nafas, ortopnu, PND, toleransi aktivitas berkurang, mudah lelah, ada bengkak di pergelangan kaki. Kalau yang kurang, ya udah nih yang kayak mengarah ke diagnosis yang lain, bisa batuk malam hari, ada mengi, kira-kira dia asma nih. Ada berat badan yang bertambah kah, berturun kah, ada kembung atau begah, nafsu makan turun, atau ada perasaan bingung, depresi, berdebar, pingsan. Pokoknya tidak khas. Ini namanya yang atipikal.
Tapi kalau yang tanda, kalau tanda kan tadi dari hasil pemeriksaan kita nih dapat apa? Misalnya ada JVP, ada reflux hepatojugular, tadi ceknya di kanan atas. Terus ada suara jantung 3, ada galop. Atau apakah ada apeks jantung yang bergeser ke lateral, menandakan dia apa? Kardiomegali. Nah, terus bisa ada bising jantung. Terus kalau yang kurang tipikal. Nah, kalau yang kurang tipikal ini bisa apa aja? Misalnya dia ada edem, tapi nggak ada sesek. Nah, edem perifer. Terus ada krepitasi pulmonal, ada pekak di basal, takikardi, nadinya irreguler, nafasnya cepat, hepatomegali, asetes atau kaheksia. Dia kayak orang kanker tuh ada kaheksia. Dia kurus. Nah, ini kalau di manifestasi klinisnya. Apakah dia harus semuanya? Nggak harus, salah satu aja. Misalnya dia, oh ada ortopnu deh, oh dia ada PND. Terus dilihat lagi kakinya, oh dia ada bengkak. Berarti kalau misalnya dia tadi ada sesek, terus dia ada bengkak, kira-kira dia gagal jantung kanan, kiri, atau kanan kiri? Yang mana? Kanan aja, atau kiri aja, atau kanan kiri? Kanan kiri. Oke, kalau kanan kiri berarti nama kerennya apa? Nama medisnya? C C? H CHF. F. CHF ya, congestive heart failure. Nah, berarti kalau udah ada gejala sama tandanya, kita udah dapat nih dari anamnesis gejala, oke, dia mengarah ke gagal jantung. Kalau tandanya dari pemeriksaan fisik dapat apa enggak? Dapat. Oke, dia ada peningkatan JVP, ada ronki, ada bising jantung. Maka oke nih udah pemeriksaan fisik sama anamnesis dan berarti kita lanjut apa? Pemeriksaan penunjang. Nah, penunjangnya tadi sama kayak di modulnya bincang. Oh, dia pertama datang pasiennya, kan udah di anamnesis sama pemeriksaan fisik. Yang pertama kali kalau di IGD apa? Jadi EKG nih. Ini kalau secara ini ya, kalau dijabarkan semuanya, ada sinus takikardi, ada sinus bradikardi, ada atrial takikardi, flutter atau AF, ada iskemia atau infark, ada aritmia ventricle atau gelombang Q ya. Ini sebenarnya nice to know aja, nggak usah dihafalin semuanya. Kalau ditanya ya udah berarti kalau yang sinus takikardi dia bisa gagal jantung kok dekompensasi atau ADHF tadi. Bisa karena anemia, ada demam, atau jangan-jangan dia ada hipertiroid. Terus kalau dia yang sinus bradikardi, berarti dia yang sinus, tapi dia nadinya kurang dari 60 kali per menit. Berarti apa? Cek nih, dia kira-kira ada minum obat yang beta blocker nggak? Ada riwayat minum obat-obatan kayak propanolol, bisoprolol, atau ada obat anti aritmia? Atau dia punya sick sinus syndrome. Sick sinus syndrome itu dia pasien-pasien yang sebenarnya dia sinus, tapi dia yang sick. Jadi dia bisa di atas jadi takikardi atau bisa di bawah jadi bradikardi. Ini namanya sick sinus syndrome. Kalau yang ada AF, atrial fibrilasi atau atrial flutter, biasanya dia ada infark miokard, ada ADHF juga, bisa karena infeksi, bisa karena hipertiroid. Jadi ini nice to know aja. Contoh-contoh penyebabnya dari kelainan EKG-nya. Kalau kita lihat yang tadi, kelainan EKG-nya, dia menandakan ada kardiomegalinya. Jadi kamu bisa lihat atrium atau ventrikelnya tadi berdasarkan fototoraks atau EKG. Nah, EKG udah nih. Lanjut fototoraks. Fototoraksnya tadi ada kayak curly B lines atau Batwing. Ini gambaran-gambarannya nih. Jadi misalnya ketemu kardiomegali. Nah, ini kardiomegali itu bisa A, B, C, D, E ini penyebabnya. Kalau dia curly B line, peningkatan tekanan limfatik. Makanya dia kelihatannya di pinggir-pinggir. Nah, terus udah nih kalau fototoraks sesuai sama alur diagnosis tadi. Habis dia di EKG, habis itu dia di fototoraks, habis itu dia dicek
enzim. Enzimnya apa? Si NP. NT pro BNP atau BNP. Ini hasilnya. Sesuai sama alur diagnosisnya tadi. Terus kalau udah dicek enzim, kita check up lagi gold standarnya. Ini gold standar harus pakai Eko. Kalau di Eko apa? Cek aja pokoknya ada nggak salah satu abnormalitas. Abnormalitasnya apa Kak? Nih bisa sampai sebanyak ini. Pokok kalau ada abnormalitas berarti oh oke bener nih pasiennya dia gagal jantung. Kalau nggak ada berarti dia nggak ada kelainan struktur, nggak ada kelainan katup, fraksi ejeksinya ternyata masih bagus. Mungkin dia bukan gagal jantung sebenarnya. Nah, makanya kalau mau lihat lagi etiologinya penyebabnya apa kira-kira, bisa pakai alat-alat ini nih, CMR atau CT angiografi, tapi ini mahal. Jadi jarang kita pakai. Kalau misalnya kita mau cek, biasanya dia cukup sampai ekokardiografi aja. Kalau CMR sama CT angiografi ini boleh kalau pasiennya mau. Atau kita mau lihat, oh dok saya mau tahu deh, ini penyebabnya kenapa ya? Mau lebih detail, boleh kamu kasih si CMR atau yang CT angiografi. Kalau enggak, ya nggak usah, itu nggak apa-apa. Karena gold standarnya cukup sampai eko aja. Nah, ini sama ya kayak yang tadi alur diagnosisnya. Terus ini di bawah ada klasifikasinya. Nanti kalau di PPT nggak usah dimasukin semuanya. Pokok ada AHA, NIHA, sama ejeksi ventricle. Terus tata laksananya juga, tata laksananya. Nah, ini kan ada banyak nih, ada non farmakologi sama farmakologi. Kalau non farmakologi mulai dari apa aja? Ya udah perawatan mandiri. Terus ketaatan pasien, terus dia harus benerin faktor resikonya, dia gendut apa enggak nih, penurunan pemantauan berat badan mandiri. Terus asupan cairannya, kalau dia gagal jantung, dia nggak boleh minum banyak-banyak. Jadi kalau misalnya kamu pernah lihat tuh pasien-pasiennya dokter AB atau dokter Fanti, dia pasti kayak, Bu, jangan minum banyak-banyak ya. Kan lagi diinfus juga tuh. Infusnya biasanya yang lifeline, yang asal asal apa sih namanya? Asal netes gitu. Terus dia minumnya seberapa? Minumnya cuma boleh satu aqua sedang ya, yang 600 mili gitu. Terus makanannya kalau misalnya berkuah dikurangi dulu, jangan kebanyakan. Makanya nih harus ada restriksi cairan. Terus pengurangan berat badan. Terus cek-cek lagi ada latihan fisiknya. Terus apakah dia ada pemberian obat sildenafil? Nah, sildenafil ini tidak direkomendasikan pada gagal jantung. Biasanya sildenafil ini bikin hipotensi. Jadi harus hati-hati kalau hipotensi kan tadi nggak boleh dikasih lasik dan teman-temannya. Nah, kalau farmakologinya ya, contohnya tergantung sama preload kah, afterload kah, atau contractility-nya. Kalau misalnya dia yang preload, berarti nanti kita temukan di sini ada diuretik. Terus kalau misalnya dia yang afterload, maka kita ketemu si S. Terus ada apa lagi nih di sini? Ini ada beta blocker. Aku nggak tahu ya ini kalau ini aku nggak tahu ya. Ini reseptor 8 atau gimana? Atau ini apa dia ini beta gitu, nggak tahu ya, ini coba cek lagi kalau bahasa Inggrisnya, aku nggak tahu nih kalau reseptor 8 kayaknya sih dia yang beta blocker ya, tapi nggak tahu lagi. Nah, kalau yang antagonis aldosteron ini dia masuk yang kayak spironolakton yang hemat kalium tadi. Terus kalau ARB tuh yang tan ada valsartan, Kandesartan. Kalau yang Arni ini yang gabungan valsartan sakubitril. Terus ada jenis lain juga nih, ivabradin. Ini contoh-contohnya aja ya, ada banyak. Nah, pokok diingetinnya salah satu aja sesuai indikasinya. Ini, nah, kalau sama ya, kalau dia yang dilihat tiga pilar utama. Apakah dia ini NIHA berapa dulu? Kalau NIHA 1 dia nggak usah lanjutkan terapi utama aja. Kalau NIHA 2 sampai 4 cek semuanya. Apakah dia bisa membaik dengan pemberian obat atau enggak? Kalau misalnya dia ini nggak membaik dengan obat, terus ejeksi ventrikelnya masih kurang dari 40, maka pertimbangkan
ICD atau CRT, pasang alat pacu jantung. Kalau dia membaik dengan obat, maka ya udah dilanjutin aja obatnya. Nah, kalau misalnya nih dia nih H4 nih, rujuk untuk perawatan gagal jantung lanjut atau bantuan mekanik atau transplantasi. Pokok kalau udah nih H34 itu kita udah bisa pertimbangkan untuk alat pacu jantung aja. Karena dia pasti susah bagusnya buat pakai obat-obatan. Karena dia nggak bisa sembuh. Memang tidak bisa sembuh, tapi kan kita cuma mengurangi mortalitas morbiditasnya aja biar dia nggak sering kambuh gimana caranya, tapi bukan sembuh. Makanya kalau dia nih H1 aja, dia bisa evaluasi ulang tiap 1 sampai 3 tahun, tergantung kondisi. Kalau misalnya dia udah nih H1 sampai 2 dengan ejeksi ventricle yang kurang ini, dia bisa pertimbangkan pakai alat. Kalau enggak, dievaluasi ulang eko tiap 1 sampai 5 tahun. Kalau dia yang nih H4, ini evaluasi ulang sesuai dengan kondisi klinis karena dia udah nih H4, udah paling parah. Jadi misalnya dia ada memburuk, langsung aja cek di eko. Kalau misalnya dia udah membaik, ya udah santai dulu. Kalau nanti dia datang lagi ke kamu, dia ada keluhan lagi, dicek lagi ekonya. Karena dia nih H yang 4, ini yang gawat. Nah, ini kalau alurnya. Kalau obatnya sama ya, ada dosis awal sama dosis target. Salah satu aja, misalnya pakai buat afterload, aku mau pakai S inhibitor, ya udah S inhibitor aja. Atau aku nggak mau pakai yang S lah, maunya yang ARB, ya udah pakai salah satu aja ARB gitu. Kalau misalnya dia ini ya penyekat 8 sih bener, tapi ini beta blocker ya maksudnya. Beta blocker. Nah, kalau misalnya dia buat kontraktilitas, ternyata dia suka dredeg, terus nadinya nggak bagus, nggak reguler. Kasihkan dia yang ini, bisa bisoprolol, bisa carvedilol, metoprolol, pokoknya yang lol lol lol. Kalau misalnya dia masih bengkak-bengkak, dia seseknya masih nemen banget, ya udah kasihkan dia yang plastik sesuai sama si polmon atau pakai VAPS tadi. Nah, udah kesimpulan. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Masih Iya Kak, izin bingung? Mm-mm. bertanya. Itu yang manifestasi itu berarti salah satu tuh udah mendiagnosis dia gagal jantung apa harus ada Mm-mm. berapa nih? Oh ya, Berapa? Ya, kalau berapa-berapanya sih nggak ada ketentuannya ya harus berapa-berapa. Tapi selama dia ini, mana tadi ya? Ada sesak, terus sesaknya kan pasti yang khas nih sesaknya jantung. Ya udah, sesaknya tidak membaik dengan istirahat. Ternyata dia nggak ada suara-suara kayak mengi gitu. Tapi dia ada ronki nih. Bentar, nih ya. Nah, maka gejalanya itu biasanya oke, sesak udah. Sesaknya kan cuman ditulis nih kalau di PPL ada dyspnea. Dyspnea-nya yang kayak gimana kita kan harus tanya lagi nih. Oh, sesaknya yang kayak gimana? Pada saat aktivitas atau pada saat tidur atau pas malam kebangun apa enggak. Jadi insya Allah ya, gejala itu gak akan cuma satu. Jadi misalnya sesak nih, sesaknya bakalan kebagi-bagi lagi. Apakah dia yang ketambahan si ortopnu, ada PND gitu, gampang capek apa enggak gitu ya. Terus nanti kita lihat kalau gejala aja nggak bisa kalau tanpa tanda. Jadi kalau anamnesis doang, dokternya, pasiennya kan bisa bohong. Jadi nggak bisa tuh cuman gejala doang. Ceklah tuh tandanya ada apa enggak. Kayaknya ada tanda salah satu ini. Oke lah. Berarti ya udah. Kira-kira ada tandanya. Satu aja deh. Oh, ada peningkatan JVP nih. Ya udah. Kalau udah ketemu anamnesis sama pemeriksaan fisik, kamu udah boleh lanjut ke pemeriksaan penunjangnya buat memastikan lagi. Karena yang paling bener kan adalah yang penunjangnya. Kalau pemeriksaan anamnesis sama pemeriksaan fisiknya itu kan untuk mengarahkan. Jadi misalnya, oh aku kayaknya cuman ketemu sesaknya aja Kak sama peningkatan JVP apa boleh masuk? Tetap boleh masuk gitu. Tapi harus ditambah sama pemeriksaan penunjang.
Oke. Iya, terima kasih, Mbak. Ada lagi nggak yang bingung nih? Yang kira-kira masih, kenapa ya? Kenapa ya? Gitu. Besok jam berapa majunya? Masih belum ada balasan dari dokter Panji, Mbak. Oh. Soalnya dokternya minta jam 1, tapi nabrak sama dokter Hari. Dokter Hari ada ilmiah juga. Iya, jam 12:30. Biasanya sih dokter Fanti ngalah sih ya. Tapi sore-sore biasanya dokternya juga bisa sih sore-sore. Kalau aku sih mending ini aja nggak apa-apa cepet tetap besok karena daripada ditunda-tunda nanti kamu kepikiran, ya kan? Kalau IPD tuh sebenarnya sejauh ini ya seringnya sih banyak yang lulus kok. Yang nggak lulus itu tergantung beberapa dokter kayak sama dokter Abraham itu biasanya ya ada lah yang nggak lulus. Tapi kalau selain itu sih alhamdulillah pada lulus-lulus sih semuanya. Jadi kalau IPD susahnya yang penting kamu bisa ikut ujian dulu. Syarat-syaratnya ini kan harus dipenuhin nih. CBD-nya sama referatnya harus maju dulu. Udah DOPS baru boleh mini CX gitu. Jadi se yang penting maju dulu gitu. Kalau IPD. Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Oh, kamu udah ngantuk nih. Besok kan masuk lagi. Iya, Mbak. Oke. Ada Eh, lagi? Mm-mm. masih agak bingung yang Niha itu, Mbak. Soalnya tadi, Mm-mm. Oke, yang Niha ya. Bentar, mana ya si Niha? Mm, mm, mm. Diagnosis. Bukan. Mm, 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 mm. Oh ini. Kalau ejeksi ventricle, lihat persenannya aja kan ya, bisa ya. Kalau yang Niha nih ya, Niha. Niha satu. Kalau yang tadi kan singkatan nih. Coba kita lihat definisinya satu-satu. Kalau yang Niha satu, tidak ada batasan aktivitas fisik. Aktivitas fisik sehari-hari tidak menyebabkan sesak nafas, kelelahan, atau berdebar. Berarti apa? Yang Niha satu, sorry. Sesak napasnya negatif. Pokok dia nggak sesak kalau yang Niha satu. Terus kita lihat yang Niha dua. Kalau yang Niha dua ternyata ada sedikit batasan aktivitas fisik. Nyaman saat istirahat, namun aktivitas fisik sehari-hari menyebabkan sesak nafas, kelelahan, atau berdebar-debar. Nah, berarti makanya dia sama kayak yang sebelumnya. Sesak positif. Aktivitas berat. Hmm. Jadi dia ini sesaknya munculnya karena aktivitas berat. Jadi dituliskan di sini ada batasan aktivitas fisik. Nih, batasan aktivitas fisik tetap nyaman saat istirahat. Jadi tetap membaik dengan istirahat. Kalau yang Niha 3, dia terdapat batasan fisik yang bermakna. Dengan kata lain, makanya kita tuliskan tadi dia sesak, positif, aktivitas ringan. Kayak jalan ke kamar mandi, atau dia mau naik tangga doang, atau aku baru jalan 10 meter dok, udah sesek, udah rasanya capek ngos-ngosan. Oke, berarti itu masuk yang aktivitas ringan karena dia cuman aktivitas sehari-hari. Tapi kalau yang aktivitas berat itu apa? Dia tetap batasan aktivitas fisik, tapi bukan yang bermakna. Jadi misalnya jalan masih bisa, tapi kayak misalnya angkat beban gitu ya nggak bisa gitu. Makanya yang ini dia masuk nih H2. Tapi kalau yang aktivitas ringan kayak jalan-jalan, nyapu doang, itu kan ringan. Ya udah, berarti dia masuk yang nih H3. Terus kalau misalnya dia yang oke, yang nihat 3 ini dia tetap ya nyaman saat istirahat.
Jadi si NIHA 2 sama 3 ini sama-sama dia tetap membaik dengan istirahat. Tapi kita lihat NIHA 4. Kalau NIHA 4 ini nih, dia tidak dapat melakukan aktivitas fisik tanpa keluhan. Ya. Jadi misalnya dia aduh, baru bangun aja udah sesak. Terus terdapat gejala saat istirahat. Nah, makanya kalau kita cek di modulnya Bincang tadi kan ada salah satu contoh tuh yang dia ngapain ya tadi, yang nomor yang di bawah. Pokoknya dia aktivitas ringan, tapi dia ini tidak membaik dengan istirahat. Nah, kenapa kita tetap masukin ke NIHA 4? Karena kalau NIHA 4, dia ini tidak dapat melakukan aktivitas fisik tanpa keluhan. Kan dia tadi ngeluh langsung sesek gitu kan. Terus dia juga bisa terdapat gejala saat istirahat. Kalau lagi nggak ngapa-ngapain, dia juga bisa sesek. Terus keluhannya meningkat jika melakukan aktivitas fisik dan tidak membaik dengan istirahat. Nah, jadi kalau yang NIHA 4, pokoknya dia tidak membaik dengan istirahat. Gitu. Nah, jadi kalau yang NIHA 1 tadi gampang ya. NIHA 1 kan, oh pokoknya dia nggak sesek. Kalau NIHA 2 dia ini aktivitas berat aja, tapi dia kalau istirahat tetap membaik. Kalau yang 3 ini aktivitas ringan, tapi dia tetap membaik dengan istirahat. Kalau yang NIHA 4, dia bisa aktivitas ringan, terus juga bisa muncul pada saat istirahat. Tapi kalau dia dipakai istirahat, misalnya munculnya pas lagi mau jalan gitu kan. Dia mau jalan, terus dia sesek, pas dia duduk, itu tetap sesek. Nah, berarti ini masuk yang NIHA 4 gitu. Kira-kira bisa ngeh nggak ya NIHA 1 sampai 4 nih gitu bedanya. Ya, bisa dipahami, Mbak. Nah, Terima kasih. mm, jadi diingetinnya kalau yang niha-niha tuh seseknya aja dilihat kira-kira pas apa seseknya, terus membaik apa enggak. Kalau misalnya, oh dia, aku bingung nih kalau ngepel lantai itu termasuk aktivitas berat apa ringan ya? Tapi ada tambahannya tuh biasanya keterangannya, dia masih membaik dengan istirahat. Oke, berarti kita masukin dia yang ke niha 3. Tapi kalau misalnya ada embel-embel, tidak membaik dengan istirahat pada saat dia melakukan aktivitas ringan gitu ya. Ya udah masukin aja ke Niha yang 4. Atau dia cuma duduk doang terus langsung sesek. Ya udah tetap di Niha 4 gitu. Nah, Niha udah. Kalau yang AHA, ada yang mau ditanyain nggak? Yang AHA kira-kira bisa ini nggak? Yang AHA. Masih 50-50, Mbak. 50-50 ya. Kalau AHA tuh gini, ini kan tulisannya banyak ya. Kalau yang gampang tuh ya yang kamu masukin di PPT tuh kayaknya cuman langsung tabel gitu ya. Kalau yang A berarti resiko positif pokoknya. Dia ada resikonya aja, tapi nggak ada gejalanya. Ya. Gejala negatif, anatomi negatif. Jadi cuma ada resikonya aja. Nah, kalau misalnya yang A. Nah, tapi kalau kita lihat yang B, yang B ini apa? Ini kan tulisannya agak banyak dan bingung nanti ya bacanya. Kalau yang B, pokoknya ada apa? Kardiomegali positif, gejala negatif. Ini nggak harus kardiomegali ya. Pokok dia ada kerusakan struktur jantung atau kelainan struktur. Pokoknya jantungnya ada kelainan deh secara anatomis. Tapi dia nggak ada gejalanya. Berarti dia masuk yang stadium B. Kalau yang stadium C, dia kardiomegali positif. Terus gejala positif. Nah, jadi kalau dia ini udah ada kardiomegali, terus dia juga ada gejalanya, maka dia masuk yang C.
Terus kalau misalnya yang D gimana Kak? Yang paling parah berarti. Yang D ini dia udah diobatin. Jadi dia ada kardiomegali positif, gejala positif, obat positif. Artinya apa? Dia udah dikasih obat nih, tapi tetap ada gejala, dia juga ada kelainan struktur jantungnya. Makanya dia masuk yang D. Kalau misalnya dia yang masih C, masih di C nih, bedanya apa? Dia belum obat, belum pakai obat. Jadi dia masuknya yang ini aja. Terus kalau misalnya dia dikasih obat, ternyata udah membaik, ya udah dia tetap di stadium C. Tapi kalau misalnya dia udah dari stadium C nih, tak kasih obat gagal jantung, ternyata nggak membaik, maka dia jatuh ke stadium D gitu. Jadi kalau si AH ini berdasarkan kelainan struktural jantungnya aja. Kalau stadium A, dia cuman ada resikonya aja. Yang lainnya nggak ada. Gejala nggak ada. Kelainan struktur jantung juga nggak ada. Terus kalau misalnya yang B, dia ada kelainan struktur, ada kardiomegali, tapi nggak ada gejalanya. Oke. Tapi kalau yang C, dia ada dua-duanya. Ada kardiomegali, ada gejalanya, tapi belum pakai obat. Kalau yang D, dia ada kardiomegali, ada gejalanya, dan dia pakai obat. Didi. Makanya dia udah pakai obat nih, tapi nggak membaik. Nah, kita namakan dia refraktor. Makanya dia berarti stadium yang D. Jadi AH itu pakai anatomisnya. Sama ada gejala apa enggak? Udah pakai obat apa enggak? A, B, C, D. Kalau misalnya nih H, kita yang 1 sampai 4. Jadi dia sama-sama 4 gitu. Kalau yang ejeksi ventricle, tinggal pakai persenannya aja. Apakah dia yang kurang dari 40, 41 sampai 49, atau yang lebih dari 50 tadi. Kalau yang ejeksi fraksi ventrikel gitu. Kalau klasifikasinya. Kira-kira bisa paham nggak yang AHA? Bisa Mbak dapat dipahami. Mbak, itu Mm-mm. resiko itu yang kayak hipertensi seperti itu ya Mbak, diabetes bukan? Jadi kalau dia ada resiko-resiko itu pokoknya, jadi misalnya dia ada obes, diabetes, hipertensi, tapi dia nggak ada kelainan jantung, nggak ada gejala gagal jantung, ya udah berarti kamu masukinnya ke stadium yang A gitu. Iya Kayak gitu. dapat pahami. Makasih Mbak. Hmm. Ada lagi nggak yang di sini nih? Kira-kira dari definisi definisi tinggal dibacain ya kalau definisi. Definisi, EPID, terus apa lagi tadi ya? EPID klasifikasi, terus ada PATFIS-nya, ada manifestasi klinisnya, pemeriksaan sama tata laksana. Insya Allah kalau dokter Fanti enak sih kayaknya. Aku aku nggak ada ilmiah sama dokter Fanti sih, adanya MR aja. Gimana? Ada yang mau ditanyain lagi yang masih bingung? Insya Allah masih Hmm, sudah dipahami Mbak. mm-mm. Kalau nanti masih ada yang bingung, nanti chat aja ya. Kalau misalnya mau tanya sebelum ini, sebelum maju gitu, ada yang mau ditanyain, tinggal chat aja nanti aku ini. Oke, Iya Mbak. kalau Boleh minta modulnya Mbak? boleh. Nanti aku kirim dua-duanya ya, yang coret-coretanku ini. Iya, iya, baik. Oke, kalau udah ini aku tutup ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak.